Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Raya Al-Falah adalah salah satu masjid terbesar di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan utama di kota Sragen, sekaligus salah satu landmark yang mudah dikenali karena lokasinya yang strategis di jantung kota. Mari kita bahas sejarah berdirinya, karakter arsitekturnya, serta peran masjid ini dalam kehidupan masyarakat Sragen. Masjid Raya Al-Falah terletak di Jalan Raya Sukowati, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, tepat di seberang alun-alun Sragen. Posisi ini membuat masjid menjadi titik orientasi utama di pusat kota dan sering dijadikan tempat persinggahan bagi masyarakat maupun musafir yang melintas. Masjid ini mulai dibangun pada tahun 1978 dan diresmikan pada awal tahun 1982. Pembangunannya diprakarsai oleh pemerintah Kabupaten Sragen bersama tokoh-tokoh agama setempat untuk memenuhi kebutuhan akan masjid besar di pusat kota. Nama Al-Falah diambil dari bahasa Arab yang berarti kejayaan atau keberuntungan. Melambangkan harapan agar masjid ini menjadi sumber kemaslahatan bagi umat. Bangunan Masjid Raya Al-Falah memiliki arsitektur modern dengan sentuhan tradisional Jawa. Bagian utama masjid berdiri di atas lahan seluas sekitar 5.000 meter persegi, dengan bangunan utama berukuran 45 x 45 meter. Struktur atapnya berbentuk kubus beratap kubah besar berwarna emas, diapit oleh dua menara tinggi di sisi kiri dan kanan, yang masing-masing mencapai tinggi sekitar 40 meter. Kubah utamanya berbahan logam aluminium dengan motif geometris Islami dan sering menjadi ikon visual kota Sragen. Fasad depan masjid menggunakan kombinasi warna putih dan krem, memberikan kesan bersih dan terang. Pilar-pilar besar menopang serambi depan yang luas, dengan pintu kayu jati berukir kaligrafi Bismillahirrahmanirrahim di bagian tengah. Di atas pintu, terdapat kaca patri berbentuk kelengkung dan didominasi oleh warna hijau dan kuning. Bagian dalam masjid terdiri dari satu ruang utama tanpa sekat, berkapasitas sekitar 3.000 jamaah. Lantai dilapisi dengan marmer putih dengan garis syaf dari bahan granit abu-abu. Mihrab dan mimbar terletak di sisi barat ruangan, terbuat dari batu pualam dan kayu jati ukiran Jepara. Dinding bagian atas dihiasi kaligrafi bertuliskan potongan ayat Al-Quran, khususnya dari surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah, hasil karya seniman lokal pada tahun 1995. Masjid ini memiliki sistem ventilasi dan pencahayaan alami yang dirancang efektif. Jendela-jendela tinggi dengan kisi aluminium memungkinkan sirkulasi udara tanpa perlu pendingin ruangan besar. Atap bagian tengah dibuat lebih tinggi sebagai clerestory yang memasukkan cahaya matahari dari atas, menjaga suhu tetap sejuk meski tanpa kipas yang besar. Menara masjid berfungsi ganda. Selain tempat pengeras suara, juga sebagai menara pandang.
Dari puncak menara, dapat terlihat panorama pusat kota Sragen dan jalur utama yang menghubungkan Sragen Solo. Menara ini dibangun ulang pada tahun 2012 untuk memperkuat struktur sekaligus menambah ketinggian. Pada tahun 2018, pemerintah Kabupaten Sragen melakukan renovasi besar terhadap bagian Serambi, Kubah, dan area wudhu. Renovasi ini menambahkan ruang wudhu modern dengan sistem sirkulasi air tertutup dan pemisahan jalur laki-laki dan perempuan. Di sisi utara, terdapat area parkir yang mampu menampung hingga 200 kendaraan roda 2 dan 4. Masjid Raya Al-Falah juga dilengkapi ruang pertemuan dan perpustakaan kecil di lantai 2. Ruangan ini digunakan untuk kajian keagamaan, pelatihan, dan rapat takmir. Koleksi buku di perpustakaan mencangkup tafsir, hadis, dan literatur keislaman kontemporer. Pada hari tertentu, ruang ini juga digunakan sebagai tempat diskusi mahasiswa dari perguruan tinggi sekitar Sragen. Dalam struktur pengelolaannya, masjid ini berada di bawah Yayasan Masjid Raya Al-Falah Sragen, yang bekerja sama dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Setiap kegiatan keagamaan, mulai dari sholat Jumat, tarawih, hingga pengumpulan zakat fitrah, dikoordinasikan secara resmi melalui yayasan ini. Dari sisi fasilitas, masjid ini memiliki sound system terintegrasi, kamera pengawas, serta sistem pencahayaan LED hemat energi. Pemeliharaan dilakukan rutin setiap minggu oleh tim teknis yang dibentuk oleh Takmir. Masjid juga sudah menggunakan panel surya sejak 2022 untuk sebagian kebutuhan listriknya, menjadikannya salah satu masjid percontohan ramah lingkungan di wilayah eks-Karesidenan Surakarta. Ini masjid kabupaten. Ya, sebenarnya namanya Masjid Raya. Cuman ini digunakan sebagai pemerintah karena memang tempatnya di pusat kota, di tengah kota. Tapi karena dari pemerintah belum ada masjid kabupaten, ini ditunjuk sebagai masjid kabupaten. (1950-an kalau nggak salah. Ya. Ini dulu wakafnya dari PG Mojo, dari pabrik gula diwakafkan ke Muhammadiyah. Nah, akhirnya dikelola oleh Muhammadiyah. Kemudian pemerintah mau ikut lomba masjid, tapi kan belum ada masjidnya. Akhirnya di masjid ini ditunjuk sebagai perwakilan. Nah, akhirnya SK-nya ini statusnya masjid pemerintah. Ya, cuman untuk SK takmirnya ditunjuk oleh pimpinan Muhammadiyah. Takmirnya, nah nanti ditandatangani oleh bupati. Masjid ini tuh pertama buka 24 jam, Mas. 24 jam kita sediakan teh jahe, kopi gratis 24 jam. Kemudian untuk musafir yang pengen istirahat, itu ada tempat istirahat, kita sediakan kasur. Mau dipakai mau siang, sore, ataupun malam buat tidur menginap bisa. Gitu. Ada nggak batas waktu yang ditentuin sama masjid ini, Mas, untuk musafir yang tidak. Tidak. Yang jelas ada misalkan sepekan gitu ya, nanti ada laporan berkala. Misalkan 3 hari sekali atau 2 hari sekali laporan ke keamanan. Kayak gitu. Mau perpanjang, masih mau istirahat di sini, Pak. Gitu. Jadi emang masjid yang benar-benar ramah untuk musafir ya? Iya. Mungkin pesan
yang biasanya saya dengar oleh ketua takmir ya, masjid itu bukan hanya tempat untuk ibadah, tapi masjid itu sebagai pusat keagamaan ya, pusat sosial, kesehatan, ekonomi, itu semua berawal dari masjid. Kalau pengen keperadaban generasi maju ya berawal dari masjid, apapun itu. Masjid Raya Al-Falah bukan sekedar tempat sholat, tetapi juga simbol kesinambungan sejarah dan semangat masyarakat dalam menjaga nilai keagamaan. Masjid ini mengingatkan kita bahwa warisan spiritual tidak hanya diwariskan, tapi juga dijaga dan dihidupkan ke setiap hari. Semoga keberadaan masjid ini terus menjadi sumber inspirasi bagi umat Islam untuk menjaga tradisi, memperkuat kebersamaan, dan menebar manfaat bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita ke masjid.